Yo, masih bersama Kang Pangzo di lanjutan chapter BTTH. Langsung saja, Soyen menuju lembah api yang membara. Ekspresi Cheng Yao berubah sangat buruk ketika dia mendengung kata-kata penatua Chihyo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat terlepas dari beberapa tidak puasnya dia. Dia dengan kejam melirik Liu Qing, matanya dipenuhi amarah. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasinya telah berbalik karena penampilan Xiaoyan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap alkemis tingkat 7. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing tertutup dengan riang. Dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Chihuo saat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak penatua Chihuo." Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiaoyan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya dan tersenyum sambil berkata dengan sangat sopan, "Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman muda itu?" Xiaoyan tersenyum, menangkupkan tangannya ke arah penatua Chihuo. "Teman muda, Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar luar biasa. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda?" Penatua Chihuo tertawa. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat Xiaoyan, tidak mungkin dia mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang petapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Xiaoyan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini tanpa membuatnya jelas. Melihat Xiaoyan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, penatua Chihuo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin Elder of the Burning Flame Valley, tapi dia hanya seorang ahli Duzong. Dia masih mempertahankan nada sopan untuk alkemis tingkat 7. Hahaha, Liu Qing, lubang cacing di kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu Anda selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan upeti ke Burning Flame Valley tepat waktu setiap tahun. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa alasan penatua Chihuo bersikap sopan padanya adalah karena Xiaoyan. "Teman muda Xiaoyan, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani saya yang dulu ke Burning Flame Valley?" Penatua Chihuo menggosok tangannya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak. Saat mendengar ini, dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari Sky Fortress, Misterius Chang'e, dan yang disebut 9 naga api petir. Meskipun Xiaoyan kurang lebih mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. "Bolehkah aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi?" Xiaoyan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. "Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi." Menyempurnakan pil obat? Xiaoyan menyipitkan matanya. Kekuatan kepala lembah dari Burning Flame Valley sepertinya tidak lebih lemah dari Feng Zunzi. Kepala lembah dari Burning Flame Valley juga seorang alkemis. Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana bantuan orang luar bisa berpengaruh? Penatua Cui memandang Xiaoyan dengan heran saat mendengar ini. Liu Qing di sampingnya mendekati Xiaoyan dan dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera mendecakkan lidahnya. Seorang yang bukan seorang alkemis bisa memperbaiki pil obat. Kepala lembah dari Burning Flame Valley ini benar-benar luar biasa. Sepertinya api surgawi yang diandalkan oleh kepala lembah api dari lembah api yang terbakar adalah 9 naga api petir. Saat ini masih ada jangka waktu sampai pengumpulan pil dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley
untuk mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Ski Fire. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan melonjak. Jika bertemu dengan seorang ahli seperti Fei Tian di masa depan. Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Penatua Qihao sambil tersenyum. Penatua Qihao menghela napas lega ketika dia mendengar ini. Senyum di wajah lamanya juga meningkat. Kalau begitu, aku yang dulu akan menunggu teman muda di atas. Tubuh Penatua Qihao bangkit dan segera mendarat di punggung burung besar itu setelah suaranya terdengar. Xiaoyan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley? Lin Yan di samping buru-buru bertanya ketika dia melihat Penatua Qihao melompat ke belakang burung besar itu. Dia sadar bahwa Xiaoyan memiliki Ski Fire Tree misterius Chang'e. Jika ini ditemukan oleh Burning Flame Valley, kemungkinan akan menghasilkan beberapa masalah. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah apa yang ada. Itu akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari Ski Fire Tree misterius Chang'e. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang perlu saya ganggu. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Aku bahkan tidak akan mengerutkan dahi selama aku bisa melakukannya. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seorang wanita bernama Dr. Free kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiaoyan perlahan berkata, selain itu bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Zinlan di dalamnya. Dokter peri kecil, Liu Qing membelai dagunya dan mengangguk. Dia berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke daerah tengah untuk menyelidiki. Adapun gadis bernama Zinlan itu akan sedikit sulit untuk menyelidikinya. Klannya sepertinya pernah memasuki kursi tetua Menara Pil, namun nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang, kata Xiaoyan. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi sesepuh Menara Pil bukanlah paksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Xiaoyan mengobrol dengan dua lainnya. Setelah memberikan instruksi yang sesuai, ketika burung besar berwarna merah menyala di langit, mengeluarkan teriakan tajam. Lin Yan buru-buru berbicara saat melihat Xiaoyan bergerak. Hati-hati. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Apakah teman muda? Xiaoyan sudah siap? Elder Qihao buru-buru berbicara sambil tersenyum saat melihat Xiaoyan muncul. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Qihao dan berkata, Penatua Qihao, tolong tunjukkan jalannya. Penatua Qihao menyeringai, memberikan jawaban yang sopan dan melambaikan tangannya. Burung besar di bawah kakinya menjerit tajam. Ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar saat terbang dengan cepat menuju langit utara. Di depan banyak tatapan iri sambil membawa angin liar yang panas. The Burning Flame Valley terletak di pegunungan pemanggangan api di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi yang panas.